Baik pemirsa, di Cakrawala Pagi Spesial Ramadan di edisi 28 Juni 2016, kami mengajak Anda untuk berbincang-bincang mengenai tema talk show untuk pagi hari ini, yaitu merancang resolusi diri. Dan di sebelah saya juga sudah hadir Bu Ratna Yudawati dari Meta Progress Consulting. Selamat pagi Selamat pagi, Ibu, Mas selamat Denny. pagi. Gimana kabarnya hari ini Bu Baik, Ratna? sehat. Seger ya kelihatannya, alhamdulillah. Iya, Kalau udah mau liburan seger. juga ya. Oke, berarti ini segernya karena mau liburan. Iya, ngecas baterai ya. Oke, Bu Ratna, kita akan berbincang mengenai merancang resolusi diri. Banyak orang yang mulai merancang resolusi diri itu di pergantian tahun, biasanya seperti itu. Tapi kalau kita berbicara mengenai perancangan resolusi diri yang pas, sebenarnya kapan, Bu Ratna? Iya, jadi ada periode yang bisa digunakan untuk melihat isi hidupnya kembali ya. Memang momentum yang biasa digunakan adalah pada saat tahun baru. Baik itu tahun baru Muharram maupun tahun baru yang lainnya. Nah, namun untuk sebelum rentang 1 tahun ini, ada sebuah kesempatan untuk membreakdown menjadi lebih termin yang pendek begitu. Karena di dalam termin yang pendek ini pun kita akan bisa mengevaluasi apakah langkah kita yang dulu pernah dikomitmenkan di tahun sebelumnya itu memang sesuai dengan arah yang akan kita tuju. Karena kadang-kadang kita sudah tahu bahwa itu mimpi kita, cita-cita kita, tapi ketika di dalam sebuah perjalanan kadang-kadang kita goyah dengan sesuatu hal yang lain yang rasanya Benar Bu, kebanyakan sih seperti itu. iya, karena itu bagus ya gitu. Contohnya contoh yang paling mudah adalah kita akan menuju sebuah dream kecil ya, dalam arti yang physically. Nabunglah buat beli rumah. Tapi di tengah perjalanan kita nggak bisa ngelupain hobi kita yang shopping, yang kemudian Aduh, agak sedikit menohok ini ya. Curhatan saya ini Bu Ratna. Manusiawi sekali ya. Karena kadang-kadang justru kemudian fokus kita untuk mau menabung sesuatu yang lebih besar. Kita nggak bisa kendaliin di sini gitu. Nah kalau misalkan setelah belanja kadang-kadang kita mengatakan gini, enggak apa-apa deh sesekali, nanti toh besok bisa nabung lagi. Kalau sudah ada kebiasaan itu, coba itu sudah dikatakan berapa kali. Karena kalau misalkan aku kok selalu excuse ya. Nah ini yang membuat istilahnya kita tidak bisa mencapai merealisasikan visi hidup kita yang sesuatu yang konkret sebetulnya untuk impian yang lebih tinggi. Ini sebetulnya yang nggak bisa dikalahkan adalah diri kita sendiri. Susah mengendalikan diri. Sehingga yang perlu dilakukan adalah sebelum melakukan sesuatu berpikir dulu. Ini kebutuhan atau keinginan. Kemudian kalau misalkan kita sudah punya tanggung jawab dalam keluarga, kita bisa berpikir lebih jernih. Apa yang kita lakukan ini menguntungkan enggak secara dunia dan akhirat untuk keluarga atau hanya aku sendiri? Benar-benar. Sehingga itu akan membuat sisi emosional yang meledak-ledak itu akan lebih terkontrol dengan baik kalau misalkan integritas antara berpikir dan emosi kita itu bagus. Sehingga akan memberikan sebuah perilaku yang positif. Baik, tapi kalau kita berbicara mengenai resolusi gitu ya, pasti ada yang namanya resolusi jangka panjang, jangka pendek. Tapi kalau dari segi psikolog atau mungkin dari Bu Ratna sendiri, dari pengamatan atau sudut pandang seorang Bu Ratna, resolusi itu ada beberapa kriteria sih Bu Ratna? Iya, resolusi itu ada sebuah resolusi pribadi, kemudian juga resolusi yang dalam bentuk keluarga ya, tapi biasanya berpusat pada diri sendiri. Nah yang biasanya terjadi adalah ketika mereka itu bisa menerima, melepaskan, mengikhlaskan semua yang telah terjadi di masa lalu. Ya, kadang-kadang itu yang kemudian harus kita kadang-kadang ada orang yang memanipulasi bahwa membaik-baikin diri di masa lalu tapi kemudian defensif untuk masa yang akan datang. Nah ini kan ada kekinian yang harus kita sikapi dengan cara berpikir yang objektif ya. Apakah tentang yang masa lalu atau baik pun yang masa depan. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan bahwa ya masa lalu sih memang pernah gagal gitu. Tetapi kalau dia tidak bisa menyikapi, mengevaluasi kegagalan di masa lalu dengan bijak, maka dia akan bisa ngulangi hal yang sama sebetulnya. Contoh yang paling konkret adalah, ini orang kok nggak belajar ya, udah pernah jatuh di tahun yang lalu sama, kenapa kamu terulang lagi? Benar. Sehingga yang perlu dilakukan bukan hanya menata hati, tetapi juga bagaimana cara pandang kita terhadap sesuatu hal. Contoh kata, orang yang tidak bisa mengatakan tidak, biasanya kejebak lagi di tahun berikutnya. Sehingga yang perlu diperbaiki adalah bagaimana dia mampu asertif,
terhadap dirinya maupun orang lain. Baik, sebentar Bu Ratna. Dari perbincangan kita sebenarnya sebelum kita untuk beresolusi baik untuk keluarga maupun yang lainnya, sebenarnya diri kita sendirilah yang memang harus dirubah. Apapun yang mungkin untuk menjadi yang lebih baik. Benar ya Bu Ratna ya? Betul sekali. Karena memang dasar dari semua kita berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan pun itu awalnya adalah dari kita. Orang lain mungkin sudah kelihatan bahwa mengangkat kita, mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang positif ya. Tetapi kadang-kadang kita tidak bisa mengelola itu dengan baik. Sebetulnya kan doa itu baik ya, dalam arti meminta sesuatu hal yang lebih baik dari yang tahun lalu. Benar. Tapi kesempatan itu selalu ada. Tapi kalau cara kita mengelola kesempatan ada berkat yang baru itu tidak dengan cara yang baik, tidak dengan cara yang tepat, maka juga kesempatan itu akan hilang. Sehingga kalau misalkan diri kita sendiri belum bisa secara kompetensi, belum bisa dipercaya oleh orang, ya kita akan kehilangan terus kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan berkat-berkat yang baru itu. Dari diri yang awal. Betul. Kalau kita gabungkan Bu Ratna, kalau kita biasanya mau menghitung atau mungkin kalau katakanlah kita ingin belajar akuntansi ada tahapan-tahapannya. Betul. Kalau untuk resolusi sendiri, apakah memang harus ada tahapan-tahapan juga atau bagaimana? Iya, betul. Kita boleh saja memiliki cita-cita yang sama dengan yang kemarin ya. Kemudian bisa juga memiliki cita-cita yang baru. Tetapi kalau misalkan cita-cita ini kok udah lama ya tapi nggak berhasil. Iya. Berarti kan ini ada sesuatu yang kemudian harus dikembalikan lagi ke diri kita sendiri. Kemampuan dan kelebihan ataupun kelemahan diri kita apa? Sehingga kalau misalkan semangat kita sudah punya, tapi kan hidup tidak cukup hanya dengan semangat. Benar. Harus dengan sesuatu hal yang kemudian diusahakan setiap hari. Perilaku-perilaku untuk mencapai ke sana itu konsisten nggak? Kalau misalkan iya sih aku mau menjadi orang yang seperti apa. Tapi hari ini tidak mewujudkan itu menjadi sebuah kebiasaan dalam bentuk perilaku yang konkret. Iya, benar. Contohnya adalah saya pengen memiliki sebuah usaha, pengen punya bisnis baru. Tapi yang dilakukan tidak pernah mengumpulkan atau hanya sekedar mengumpulkan informasi bisnis yang baru, sekedar belajar, ikut seminar-seminar, tetapi tidak pernah mencoba untuk melakukan kegiatan yang real. Karena misalkan ada orang yang, ya aku nanti pengen usaha, hanya melihat itu sebagai wacana saja, tidak pernah langsung melakukan. Sebenarnya impiannya juga sudah ada. Sudah ada. Tapi untuk make it happen-nya nggak ada. Kalau kata Agnesmo, sama aja bohong gitu, bener nggak sih? Betul sekali. Sehingga kadang-kadang bukan hanya sekedar melihat kelebihan dan kelemahan ya, tetapi membuat timetable, jadwal harian itu yang harus dilakukan apa. Kemudian sebelum tidur, evaluasi hari ini sudah melakukan apa, benar enggak itu menuju ke sana. Sehingga bukan berarti orang itu, posisi itu tidak menentukan kok, gitu kan. Asal kita tahu arahnya itu kemana. Contoh kata, ada pintu keluar di sana. Posisi kita lebih jauh dari orang-orang yang dekat pintu. Tapi kalau misalkan kita tidak tahu arah jalan kita, meskipun kita ada di dekat pintu ini, kita juga tetap nggak akan bisa keluar dengan cepat. Asal kita tahu arah, kemudian kita mau melakukan itu dengan konsisten, ya, dan kemudian bisa disiplin untuk menolak godaan-godaan. Aku mau keluar, iya sebentar, yang lain mengajak ke tempat yang lebih indah, ya kita nggak akan bisa keluar. Ini adalah sebuah fenomena yang biasa terjadi juga. Ada beberapa tamu ya, ketika mereka sudah ada sebuah kecanduan, ya mengorbankan keluarga. Kemudian kalau misalkan mereka mau quit dari lingkungan itu, kadang-kadang ada banyak kan godaan yang membuat mereka menarik. Kadang-kadang kamu sudah hilang banyak uang di sini, ya. Kemudian mau pergi, mau meninggalkan lingkungan kita. Kamu nggak sayang, uang segini udah kamu buang. Kalau kamu main judi lagi dengan baik, kamu akan bisa menang loh. Nah, padahal dia sudah memutuskan, enggak, aku akan memulai hal yang baru. Tetapi ketika dia memutuskan mau keluar dari lingkungan ini, mau keluar aja yang sudah deket, yang sudah punya semangat, itu aja bisa jatuh lagi. Sehingga ketika kita sudah punya semangat, sudah punya niat, ya kita harus punya kemampuan untuk melakukan itu. Enggak, mengikhlaskan semuanya yang di masa lalu yang buruk. Bu Ratna, sebentar saya juga ingin tanya, sebenarnya dengan adanya resolusi untuk diri, untuk berubah menjadi lebih baik lagi, perlu nggak sih Bu Ratna kita men-share-nya ke mungkin katakanlah orang terdekat? Kalau untuk ke publik saya rasa ini tidak etis ya, karena mungkin ini personal. Tapi kalau untuk
lingkungan terdekat, katakanlah keluarga. Kalau mungkin yang sudah berumah tangga, mungkin suami yang beresolusi, kita boleh nggak sih men-share-nya kepada istri, memberikan, maksudnya ini loh, saya tuh ingin menjadi yang seperti ini. Itu sebenarnya boleh apa tidak Bu Ratna? Nanti dijawab setelah jeda pariwara ya Bu Ratna ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah jeda pariwara kami akan masih mengorek lagi lebih detail lagi terkait mengenai tema kita untuk pagi hari ini, yaitu merancang resolusi diri. Dan yang pastinya masih ditemani oleh Bu Ratna Yudawati dari Meta Progress Consulting. Setelah pariwara berikut ini.